Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman di mana saja. Selamat datang kembali di Golden Hour IG Live Series with Taufan Akbari. Nggak kerasa udah volume 39. Dan ini adalah diskusi mengawali weekend ini, di mana hari ini adalah 21 Agustus 2020. Ya, kita akan diskusi sama salah satu sahabat saya, seorang lawyer, seorang pengusaha, seorang artis TikTok, ya. Kita akan ngobrol banyak hal malam ini tentang hukum dan kepemudaan, dan sepertinya sudah langsung standby karena memang Bapak satu ini. Oke, kita langsung ngobrol sama Mas Bro RDP. Wah, ini kalau nama itu udah ada inisial berarti calon orang besar. Mukanya udah besar banget kayak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, brother. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kayak sehat Mas. makin sehat, alhamdulillah, bro. Kayak makin sini ente makin kece aja nih. Topi udah baru, ya kan? Muka makin cerah, followers makin Amin. banyak, ya, dan artis TikTok kita. Enggak, ini gue pakai topi soalnya kepala gue botak bro sekarang. Wih, ini dalam rangka apa? Ya inilah Muharram lah, kita mengawali bulan Muharram 1 bulan ke depan dengan menggunduli diri gitu. Nah, ya tadi berarti lupa satu lagi, Bapak ini insya Allah calon Ustadz ya, Ustadz Rahmat gitu. Oke, Mas Bro, kita biar enak kita mulai dari awal, dari opening. Sekali lagi kita sapa teman-teman kita yang pada gabung malam hari ini ataupun nanti yang dengerin rekamannya. Teman-teman, terima kasih sudah gabung di IG Live pada malam hari ini, Golden Hour bareng saya dan uh, Bro RDP atau Mas Rahmat Wiputranto. Sedikit tentang profil dari beliau. Beliau adalah CEO Legal Go Indonesia dan Ketua Yayasan IBLAM School of Law and pengacara, seorang ayah, seorang pengusaha, seorang uh, pendidik, seorang dosen, seorang ayah, lengkap deh, paket lengkap. Bentar lagi jadi ustadz ya, Amin, insya bisa Allah. aja nih. Dan Mau ditransfer Mas berapa nih? RDP ini salah satu sahabat saya yang kita kenal nggak sengaja, satu kamar hotel dikondisikan oleh situasi. Ya, inget ya bro? Alhamdulillah Makanya. kita bisa bersaudara sampai sekarang nih, Alhamdulillah. Amin, amin, Dan alhamdulillah. saat ini mengelola sekolah tinggi hukum, startup hukum, dan konsultan hukum di Indonesia. Jadi kalau kita bicara linearitas, juga doktornya ya sedang mengambil di salah satu universitas di Bandung, sedang mengambil program doktoral. Bro, kita santai aja lah ya malam hari ini ya. Judulnya Siap. Milenial Wajib Melek Hukum begitu ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan melek hukum, kenapa penting narasi ini, bro? Kita ngobrol santai aja lah. Jadi mulai sebelum mungkin gini, sebelum ngobrol lebih panjang tentang hukum dan sebagainya, perkenalkan diri dulu dong. Lo tuh siapa sih gitu? Nah, biar kita enak. Silakan. Siap, teman-teman semua, teman-teman Golden Hour Talk yang memang secara konsisten nih, Bro Tovan menjalankan ya, gue appreciate banget bro, lu Siap. konsisten Terima kasih, banget bro. setiap waktunya. Kali ini gue dapet Thank you. slot untuk bisa sharing-sharing tentang milenial wajib hukum. Kalau gue backgroundnya emang dari hulu ke hilir aktivitas gue tuh seputaran hukum doang bro. Gue belajar hukum, ya Nah, gue dihukum juga bro kadang-kadang sama istri kalau nakal-nakal gitu ya. Jadi hidup gue nih serba banyak hukumnya lah gitu. Tadi udah banyak nah, dijelaskan sama lu lah CV gue seperti apa. Tapi kurang nah. lebih seperti itu Hmm. udah tepat bro. Nah, yang gue pengen tahu adalah ketika banyak orang memilih isu-isu tertentu dalam menjalankan perannya gitu ya. Kenapa lo pilih apa namanya hukum begitu? Apa karena memang terkondisikan dari kecil atau memang udah panggilan begitu kan? Karena sekarang kalau orang berkarya atau berkarir itu antara dia given atau dia chosen begitu ya. Kira-kira lo yang mana gitu, bro? Nah, ini sebenarnya gue kejebak sih bro awalnya bro. Karena bokap itu kan nyuruh gue masuk jurusan hukum dulu waktu lulus SMA. Kalau gue dulu sebenarnya pilihan pertama gue tuh filsafat bro. Gue pengen masuk jurusan filsafat sama Wah, psikologi. Nah, cuma ya oke. begitulah. Kau tahu lah kalau orang tua kita minta filsafat dikira apa kita sama orang tua kan. Jadi ya udahlah kita nurut aja dan akhirnya gue mencintai hukum dan kebetulan memang dari SMA itu gue sering banget bro bantuin orang-orang yang
kena masalah hukum, mulai dari ketilang lah, ketabrak lah, terus berantem sama temen lah, konflik sama senior lah, itu makanan gue lah selama kuliah. Nah, Oke. akhir-akhir ini setelah gue lulus, gue berkarir sendiri, gue seneng nih sama urusan-urusan hukum, tapi menariknya gue ini nggak terlalu suka sama yang terkait dengan konflik di pengadilan. Gue tuh sukanya malah yang Oke. non pengadilan, bro. Makanya kalau dari dulu ada Nah, masalah, mungkin untuk orang awam gitu, apa sih pengadilan dan non pengadilan itu apa? jadi di dalam dunia hukum tuh biasanya ada dua klaster ilmu, bro. Pertama, ilmu yang terkait korporasi atau ilmu terkait bisnis atau keperdataan yang hubungannya itu tidak ada kaitannya dengan pengadilan. Atau yang kedua, itu litigasi yang urusannya sama pengadilan. Jadi kita bisa sebut lawyer itu tipenya ada dua. Ada lawyer corporate, ada lawyer litigasi atau litigator gitu. Jadi kalau gue ini Nah, tipikalnya yang corporate lawyer, dan kalau ada masalah biasanya gue penyelesaiannya alternatif dispute settlement atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Contohnya kayak mediasi atau negosiasi. Nah, itu expertise gue kebanyakan di situ, bro. oh, I see. Ya, jadi lo memang seorang lawyer itu ternyata pilihan karirnya juga luas, bercabang gitu ya. And at the end of the Yes, day lo banyak banget. memilih untuk berkarir di sebagai sebagai lawyer di korporasi. Berarti lo jarang dong main ke pengadilan gitu ya? Gue jarang banget lah. Pernah beberapa kali jadi seorang ahli kasus Vanessa Angel, bro, kemarin yang Oh, dituduh oke. prostitusi online. Nah, gue sempat Ya. jadi ahli di situ. Bukan ahli prostitusi ya, bro. Ahli yang menerangkan tentang hukum terkait teknologi informasi, khususnya dalam perkara prostitusi online. Nah, Terus oke, good. kemarin Terus, juga sempat jadi ahli untuk ngurusin pembuatan undang-undang ataupun peraturan pemerintah gitu ya. Jadi lebih ke non-court lah gitu, sama expert. oke. Nah, teman-teman, yang menarik dari Bro Rahmat ini, beliau meneruskan bisnis sekolah dari orang tuanya, yaitu salah satu sekolah hukum yang mungkin yang senior lah di Jakarta ataupun di Indonesia, namanya IBLAM begitu. Nah, Yes. berarti lo as a second generation gitu, Bro. Nah, apa sih mimpi lo melalui IBLAM ini ke depan? Dan gue lihat memang setelah lo handle dan Mimpi memang pelan-pelan gua ada perubahan, IBLAM udah ke mulai kelihatan nih bagaimana IBLAM ini depan itu sebenarnya nggak... bertransformasi gitu. Sinyalnya putus-putus ya, bro? Nah, sinyalnya putus-putus Ini ya? udah, ini udah masuk. Iya, putus-putus. Nah, udah. Oke, silakan bro. Oke. Silakan. Ya, mimpi gue buat IBLAM sih sebenarnya gede banget, bro. Gue pengen IBLAM ini bisa jadi top of mind sekolah hukum di Indonesia. Atau minimal, kalau orang mau belajar hukum di Indonesia, top of mind itu IBLAM, bro. Itu vision gue ke depan. Oke, IBLAM yang dulu dan sekarang apa kalau gitu bedanya? Halo? Bro, halo? Apa suara gue terdengar? Halo, halo? Bro, apakah suara gue terdengar? Tes, Ya, sinyalnya naik tes, turun nih, bro. tes. Halo, bro. Apakah terdengar suara gue? Tes, sudah. Wah, live dulu sementara. Baik, teman-teman, terima kasih yang baru bergabung dan dari tadi sudah bergabung. Kita akan ngobrol lebih banyak tentang dunia hukum di Indonesia bersama seorang lawyer dan juga seorang pengusaha yang sedang mengambil program doktoral hukum juga di salah satu universitas besar di Indonesia. Dan banyak hal yang kita bisa gali dari malam hari ini dari seorang Rahmat Dwi Putranto atau Bro RDP. Kita akan gabung lagi dengan RDP karena barusan terputus dengan sinyal. This is called part of the show ya, kayak gini-gini. Halo, Ya, bro. sorry, bro. Oke. Biasa, bro, sinyal, bro. Nggak apa-apa. Ini part of the show. Silakan lanjutin. Tadi terputus.
Ya, jadi visi gue buat Iblam sih, gue pengen orang itu kalau mau belajar hukum di Indonesia atau hukum tentang Indonesia, itu top of mind-nya Iblam, bro. Simpelnya kayak gitu. Simpel Mbok kayak piye, gitu. itu visi gue. Gitu. Oke. Nah, kalau Iblam yang dulu sama sekarang lalu bedanya apa? Apa yang lo mau angkat dari Iblam yang baru? Iblam yang baru, kita lebih mau menyasar mahasiswa yang kelas pagi yang dari lulusan SMA, bro. Jadi beberapa tahun lalu itu belum ada sama sekali. Bahkan saat awal kita membuka program kelas pagi, itu yang daftar cuma 5 orang, 8 orang gitu ya. Alhamdulillah 2 tahun gue pegang ini, per sekarang yang masuk kelas pagi itu udah 50 orang lebih, bro. Oh, keren. Kan biasa naik hampir 100%. Mahasiswa juga pertumbuhannya alhamdulillah udah 100% peningkatannya dari sejak sebelum gue pegang gitu ya, sejak 2 tahun lalu lah. Waktu bokap itu ngewarisin sekolah ini buat gue. Nah, yang menarik itu beberapa orang dulu sempet bro ada yang nyinyir lah ke gue gitu. Dia bilang hidup lo dapat warisan dari orang tua berupa bisnis, mungkin aset dan segala lo tinggal jalanin dan ya udah lo pasti lancar lah hidup lo gitu ya. Yang ya itu nggak salah juga statement itu, tapi tidak sepenuhnya benar gitu. Kenapa? Karena orang nggak ada yang tahu di balik itu perjuangannya seperti apa. Waktu awal Iblam itu diwariskan ke gue, bro, gue bisa buka bahkan laporan keuangannya seperti apa, track record bank itu seperti apa. With all due respect, bukannya gue mau merendahkan kinerja almarhum bokap 5 tahun yang lalu, tapi memang 5 tahun terakhir sebelum bapak gue meninggal itu beliau lagi sakit-sakitan, beliau memang udah masuk fase downtrend, performance-nya juga udah beda karena udah usianya juga udah senior dan anak-anaknya saat itu belum bisa mendampingi almarhum. Jadi gue ngeliat saat itu bokap gue memang sangat luar biasa banget berusaha mempertahankan kampus mati-matian kan, kondisi mahasiswa yang juga minim, lalu defisit setiap bulan hampir 40, 50, bahkan 60 juta setiap bulannya defisitnya. Jadi waktu bokap itu meninggal terakhir, waktu gue diwariskan Iblam itu bukan dalam kemewahan, bro, bukan dalam silver spoon gitu. Silver spoonnya bukan izin ya. Jadi yang bikin mahal suatu bisnis pendidikan itu atau suatu perguruan tinggi izinnya ya. Ya mungkin izinnya mahal, bro. Tapi izinnya branding yang lama. Tapi dari segi finance saat itu hancur banget gitu. Tiap bulan subsidi dari sana sini, terus masih ada hutang institusi juga yang harus dibayar. Jadi waktu itu waktu gue pegang, gue langsung rapat tuh, gue dewan pembina yayasan, anggota yayasan yang lain. Kita putar otak cari cara gimana caranya agar hutang ini segera selesai, kita lunaskan supaya apa, tidak menjadi tanggungan almarhum bapak di akhirat nanti, dan kita sebagai penerusnya diwariskan ini semua ya wajib harus menuntaskan. Kita punya pilihan beberapa waktu itu. Ada pertama kita jual, dan waktu itu udah ada yang mau beli, bro, kampus Iblam. Gue udah sempet beberapa daerah elit lah ibaratnya untuk something in return-nya dibeli Iblam dan seluruh aset-asetnya, yang mana lumayan gitu. Angkanya juga cukup fantastis. Kalau waktu itu kita mau pragmatis, ya kita keluarga habis bapak meninggal kita jual semua asetnya, terus gue dapat duit warisan cash, udah habis itu gue bisnisnya jadi konglo baru gitu ya dengan duit warisan. Adalah option yang bisa gue ambil, bro, sebenarnya. Itu adalah option yang bisa gue ambil. Kalau gue mau ibaratnya kaya cepat gitu ya. Seperti itu. Kita milih untuk tetap kita lanjutin sebisa mungkin, sekuatnya kita gitu. Alhamdulillah dengan dukungan nyokap yang sangat luar biasa, dukungan abang, dukungan istri dan keluarga besar, ya kita mampu untuk menyehatkan Iblam kembali gitu. Walaupun alhamdulillah yang harus kita raih, tapi kita masih terus berusaha lah. Yang gue yakin insya Allah bisa, paling nggak target terdekat pasti bisa. Kampus Iblam ini bisa akreditasi A lah, bro, minimal kayak gue aja yakin, bro. Gue yakin karena gue ngelihat ada harapan dan ada kompetensi lo di situ. Memang tapi dari awal satu sih, handle kampus harus fokus, man. Ya, fokus kan, harus fokus. Oke, jadi all the best untuk Iblam. And I always support whatever you need, bro, ke depan. Siap bantu lah, insya Allah. Nah, yang kedua adalah Legal Go. Teman-teman, Mas Rahmat ini, selain dia handle kampus, ya,
sebagai ketua yayasan dari IBLAM, juga ada aspek bisnisnya bikin startup bidang hukum. Nah, mungkin nanti buat orang awam yang juga baru tahu dan baru dengar Legalgo, apa sih Legalgo dan apa big dream lo melalui Legalgo ini? Wah gila sih. 3 tahun gue menjalani Legal Go. Waktu awal gue mulai itu kayak naif, popis, idealis lah. Layaknya para pemula startup yang berharap bisa mengubah dunia gitu ya dengan produknya. Oke. Lalu seiring jalan kita tertampar dengan banyak realita. Akhirnya kita mulai sadar bahwa kadang mimpi yang terlalu naif itu juga nggak benar gitu loh. Kita sebenarnya memulai dari langkah kecil, dari mimpi-mimpi kecil kita. Minimal kalau mimpi besar kita adalah mengubah hukum di Indonesia, ya minimal kita ubah bagian kecil dari hukum di Indonesia, yaitu apa misalnya? pelayanan hukum untuk masyarakat luas. Minimal produk kita membuat pelayanan hukum lebih baik lagi, bisa lebih terjangkau, dan bisa lebih accessible buat banyak orang. That's why I started Legal Go, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Walaupun sebenarnya kita sempat vakum di 2019-an, karena gue harus benar-benar fokus ngurusin kampus yang saat itu defisit banget, dan tim gue itu ada yang sempat nipu gue lah gitu. Ada yang sempat duit perusahaan yang akhirnya gue baper banget lah saat itu, kayak males lah gue nih ngejalanin ini semua, nanti aja deh, gue mau fokus Iblam dulu. Wah, dan sekarang sih alhamdulillah Iblamnya udah mulai stabil. Ya gue sekarang lebih fokus lagi ke Legal Go untuk ngebenerin sistem, ngebangunin sistem, dan insya Allah dalam waktu dekat gue akan soft launch Legal Go versi 3.0 dengan yang lebih memahami klien, karena kita beberapa layanan baru, kayak ada layanan keuangan, layanan pajak, dan layanan digital service. Nah, jadi Legal Go not just legal but make your business go gitu. Ini ngomongin bisnis nih ya. Gue agak lompat dulu ke beberapa pertanyaan. Sekarang narasi bisnis tuh lagi naik banget ya. Lagi luar biasa lah, signifikan. Apa bedanya anak muda bikin bisnis yang nggak melek hukum sama yang melek hukum gitu? Dan apa sih dampak paling jeleknya kalau akhirnya dia mengabaikan aspek hukum dalam membangun bisnis? Karena ini penting banget, bro. Ya, banyak banget anak muda sekarang yang merasa udah dapat profit segala macam, dia lupa dengan hal-hal yang sifatnya fundamental dasar. Salah satunya adalah hukum. Menurut lo gimana? Contoh paling sederhana itu kasus geprek bensu ya. Geprek bensu dan IM geprek bensu. Jujur gue harus bilang, yang punya IM geprek bensu itu dia melek hukum. Ya. Yang punya itu dia melek hukum. Sehingga dia mampu mempertahankan brand IP rights-nya atau hak mereknya sampai menang di pengadilan berkali-kali, dan sampai Ruben Onsu kalah terus-menerus. Kenapa dia melakukan itu? Simple, dia bangun untuk make sure bisnisnya bisa sustainable. Nah, kalau lu cuma mau ngejar cuan dekat, kalau lu cuma mau ngejar profit dekat, ya lu fokus marketing and sales. Tapi kalau lu mau bisnisnya sustain, bisa jangka panjang, bisa terus wariskan sampai anak cucu lo, dan kalau ada orang yang mengganggu, yang bisa klaim itu milik mereka, lu bisa protect merek lo, ya lu harus melek hukum. Salah satunya, lu bisnisnya nggak mungkin nggak ada brandnya dong, pasti ada brandnya. Iya, betul. Tovan punya produk makanan Bella Vittoria. Nah, itu nama Bella Vittoria dengan logonya itu harus dimerekin, kita daftar merek namanya. Gitu. Itu udah membuat lu sebagai pengusaha yang melek hukum, karena dari udah protected, dan itu harus segera masih daftarin, karena daftar merek itu bukan hanya daftar Selasa udah jadi gitu ya, enggak. Haki sama merek sama kan berarti ya? Sama, haki itu cakupan luasnya, salah satu bagiannya adalah merek. Oke. Merek itu pendaftarannya sebenarnya cepat, 1 hari, tapi pengesahannya itu 24 bulan, 2 tahun lah. Itu benar-benar dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan sertifikat merek buat produk kamu gitu. Tapi kalau nggak, dan masalahnya merek itu juga first to file. Jadi siapa yang duluan ya dia yang pilih. Makanya kalau kemarin kenapa IM geprek bensu menang melawan ayam geprek bensu,
karena I Am Geprek Bensu itu lebih dulu mendaftarkan dan memang rezim merek adalah first to file gitu. Nah, Oh, oke. perspektif yang kalau pengusaha melek hukum, dia pas when they started the business, dia langsung segera protect mereknya supaya bisa sustain gitu. Oke, interesting. Nah, bro, kita sekarang balik lagi ke konteks general gitu ya. Nah, Ya. dari sekian banyak mimpi lo gitu, apa sih what is your biggest dream di jalur hukum ini dalam artian apa yang lo mau lakuin lewat lewat Legalgo, lewat Iblam, big dreamnya apa gitu ke depan? Bigger visionnya, gue pengen bisa jadi bagian dalam sejarah Republik Indonesia sebagai Masya orang Allah. Siap. mengubah tatanan hukum di Indonesia. Makanya dalam disertasi S3 gue di kampus, gue itu meneliti tentang teknologi sebagai faktor yang tidak terpisahkan untuk hukum mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya. Wah, menarik ini. Karena menjadi pilar yang memang nggak dipisahkan dari produk-produk dan keputusan hukum di masa depan gitu ya, bro, Yes, teknologi ya. Wah, yes. menarik banget. Nah, ini nyambung ke pertanyaan gue yang ini nih. Salah satu pertanyaan pamungkasnya adalah, emang concern di bidang hukum saat ini tuh apa sih? Karena gini, gue sering banget ngeliatin lo tuh ngoceh di story lo tuh entah lagi ngomel apa segala macem gitu. Sehingga ya berarti kan nih orang nih concern gitu ya, lo peduli gitu. Nah, sehingga gue mau nanya, mungkin top 3 issue yang lo highlight dan menurut lo tuh jadi concern lo banget gitu, bro. Dan ini kayak bikin lo tuh gerah gitu. Apa kira-kira? Oke, ada sebenarnya banyak banget isunya, tapi kalau lo minta gue top 3 highlighted isunya adalah yang pertama, undang-undang yang berantakan, bro. Undang-undang yang berantakan. Nggak harmonis lah gitu, nggak rukun lah undang-undangnya. Lalu yang kedua, Hmm, itu culture-nya yang nggak terbangun. Culture hukumnya yang sama sekali tidak dipatuhi lah oleh banyak masyarakat. Contohnya kalau orang itu kan sekarang mikir hukum itu untuk dilanggar. Nah, itu kan suatu apa ya, kalimat dari masyarakat yang real banget, bro. Itu menunjukkan bahwa culture hukum kita tuh nggak bagus. Yang oke. terakhir adalah SDM-nya, bro, yang Hmm, korupsi, lalu minim kapasitas dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kalau diremes lagi dari 3 itu menjadi 1, kalau gue adalah concernnya di SDM, bro. Karena gue punya suatu teori, sebaik-baiknya hukum itu bisa tegak tergantung kepada manusianya, bro. Artinya maksudnya gimana tuh, bro? Maksudnya? ini undang-undang bagus. Kalau manusianya jelek, jelek, bro, hukumnya, bro. Tapi kalau hukumnya jelek banget, katakanlah banyak bolongnya, tapi manusianya ini bijak-bijak, bagus, berakhlak gitu ya, berintegritas, insya Allah output dari hukumnya itu masih lebih baik, bro. Oke, nah ini kalau gue minta pendapat perspektif lo sendiri, apa yang lo bikin lo gatel dari hukum di Indonesia, bro? Eh, Gini, kan masalah hukum itu banyak banget ya. Dalam artian we cannot solve everything ya, karena kita juga ya, penuh keterbatasan. Tapi ya, yang menjadi concern lo dan lo bisa di situ, itu apa aja gitu dan kenapa? Ini lebih khusus lagi ya. Tadi kan umum gitu. ya, ya, ya. Kalau sekarang ini, gue lagi in touch banget isu mengenai SDM sih. Karena gue juga lagi ngelola sekolah, dan memang pendidikan hukum tuh salah satu pilar juga kalau kita mau membangun hukum yang baik, kalau kata Prof. Sunaryati gitu. Nah, karena kembali lagi, bro, sebaik-baik hukum itu ujung-ujungnya manusianya memilih menegakkan atau enggak. Contoh kemarin lagi viral, polisi yang ngilang warga negara Jepang senilai 1 juta. Nah, Iya, itu kan yang viral. kayak undang-undangnya udah ada loh, bro. Aturannya udah ada dan cukup fair, cukup jelas, tata aturan pembayarannya seperti apa jelas, tapi manusianya memilih untuk tidak mengikuti itu. Nah, itu kan artinya bukan salah undang-undang, salah nih oknumnya gitu. Makanya Iblam itu salah satu pilar utamanya adalah berintegritas. Kita pengen setidaknya berupaya menghadirkan integritas dalam pendidikan hukum selama 4 tahun atau S2 2 tahun, dan itu berat banget. Tapi
ya karena Allah udah nyuruh gue ngabdi di dunia pendidikan hukum, Amin, mau amin, tahu insya Allah. usahain sebisa gue gitu loh. Paling enggak Tuhan itu kan melihat upaya kita sejauh mana, perkara hasilnya seperti apa itu udah kita pasrahkan gitu. Iya. Ini kita nyapa dulu Asep Kambali barusan nyambi. Waduh, rumus Tadi uang malam tuh. tadi malam dangdutan pakai V8, katanya pakai V8-nya. Gue bilang gue belum beli. Nanti next kita pakai V8 biar ada efeknya. Oke, lanjut lagi bro. Ini makin menarik ya karena menurut gua yang lo tadi sampaikan itu mungkin ada dalam setiap mimpi besarnya senior-senior kita zaman dulu. Tapi kok rasa-rasanya semakin kesini produk hukum ya produk hukum gitu ya. Pelanggaran tetap aja dilakukan kira-kira. Lo yakin lo seberapa optimis sih bisa memperbaiki ya walaupun nggak banyak lah. Tapi minimal ada angin segar yang bisa lo bawa. Lo seberapa optimis sih? Karena kan lo fighting with ecosystem ya. Not just one to people gitu, tapi with whole ecosystem dan fighting the culture ya, budaya itu. Gimana bro, lu seberapa optimis? Gue merintis dari sekarang agar suara gue didengar oleh negara ini. Minimal dari elemen-elemen kecil di pemerintahan ataupun proses-proses dalam perumusan hukum mereka, baik tingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Saat ini gue diminta sebagai salah satu staf ahli untuk merumuskan peraturan pemerintah dalam suatu proyek kelembagaan yang cukup sensitif lah saat ini di Indonesia. Asik. Itu gue jadiin pelajaran, apakah suara gue bisa didengar oleh mereka. Dan apa value yang gue bawa. Sesuai dengan disertasi gue, yaitu memasukkan peran teknologi bagi pembangunan hukum. Jadi, gue ini angin segar yang mungkin gue bawa adalah bagaimana gue bisa mengkonekkan penggunaan teknologi untuk mengenhance proses pembentukan undang-undang. Agar undang-undang kita lebih baik lagi. Kemarin gue bikin penelitian tentang big data based law. Artinya pembuatan menggunakan big data. Contoh misalnya kayak Mas Ismail Fahmi dalam drone empritnya, ketika dia melacak siapa nih yang jadi buzzer-buzzer politik, bayangin proses drone emprit tadi, itu kita pakai untuk mengetahui apakah RUU perlindungan kekerasan seksual, RUU PKS, benar-benar dikehendaki masyarakat atau buzzer. Apakah RUU Omnibus Law bisa menguntungkan buruh atau enggak, atau negatif. Itu bisa kita lihat respondennya atau stigmanya itu dengan menggunakan big data gitu. Walaupun itu tidak secara 100% valid mengatakan hasilnya, tapi setidaknya itu bisa menjadi petunjuk, jadi data pelengkap agar undang-undang yang kita buat itu lebih data driven sehingga harapannya bisa lebih tepat sasaran. Contoh gini lah bro, kita ngelihat orang, gue baru pertama kali nih, gue jarang banget ngelihat masyarakat itu bener-bener kayak semangat banget pengen sahkan suatu undang-undang. Gue asli bro, gue jarang banget ngelihat, ayo sahkan undang-undang ini, gue jarang banget ngelihat kayak gitu. Yang gue paling sering lihat, tolak undang-undang ini, tolak undang-undang itu, ya kan? Kok tiba-tiba ada masyarakat dan sekarang gerakannya sangat luar biasa, RUU PKS disahkan. Sementara giliran masyarakat pengen banget nih undang-undang ini disahin, pemerintah sama anggota dewan, aduh, ini kan halo bro. Giliran masyarakat, pemerintah sama anggota dewan, wakil rakyat malah nggak kasih. Giliran masyarakat nggak mau, sama pemerintah dan anggota dewan malah dikasih gitu. Jadi ini menjadi satu premis yang sangat concern buat gua gitu loh. Gimana caranya ke depan ya masyarakat maunya ini ya pemerintah akomodir gitu loh. Karena sejatinya ada game namanya ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat itulah ada hukum bro. Jadi harusnya hukum tuh yang ngikutin masyarakat bro. Nah, menarik. Tadi satu kata kunci yang ada dua kata kunci yang gua ambil dari statement lo barusan. Yang pertama adalah stigma, yang kedua adalah data driven. Nah, berarti stigma yang lo mau coba ubah dari konteks hukum di narasi masa lalu itu adalah
bagaimana keterlibatan teknologi dalam mempengaruhi setiap putusan produk hukum. Berarti begitu ke depan ya. Ya, ya, Itu yang pertama. Nah, yang kedua berarti bicara data driven. Sevalid itukah teknologi untuk memang ke depan ini makin peran AI, peran algoritma atau IoT dalam benar-benar mentransparasi hukum secara secara rigid gitu, bro. Jadi orang tuh nggak bisa ngelak gitu, karena memang everything is there. gue mau nanya sama lu lebih percaya sama anggota dewan yang bilang, berdasarkan suara rakyat yang saya temui di lapangan, kita butuh omnibus law, Indonesia butuh kerja, ya. Ya. Lu percaya suara anggota dewan yang bilang, di belakang saya ini rakyat, saya didukung oleh sekian suara, menurut saya kita butuh undang-undang ini, daripada berdasarkan hasil survei kita di sosial media pertama, di jurnal-jurnal ilmiah, di berita-berita nasional, berita lokal, dan stigma opini masyarakat melalui konsultasi publik dan lain sebagainya yang real, sekian persen mendukung, sekian persen enggak. Sekian persen alasannya A, B, C, D, E, sekian persen menolak dengan alasan A, B, C, D. Gua lebih percaya teknologi dan data yang ngomong daripada wakil rakyat yang cuma pakai asumsi kebanyakan. Lu boleh cek dalam proses pembentukan undang-undang, dalam proses peraturan, rata-rata anggota dewan, menurut pendapat Kenapa? saya, rakyat itu Okay. A, rakyat itu butuhnya B. Siapa yang memvalidasi rakyat butuhnya A, rakyat butuhnya B itu siapa? Yang memvalidasi itu, bro? Gak ada, bro. Ketika anggota dewan ditanya, Pak, berapa persen kira-kira rakyat yang butuh omnibus law, Pak? Wah, berkelitnya macam-macam, nggak akan bisa jawab. Tapi kalau data, enak kita ngomongnya. Berapa persen kira-kira rakyat yang mendukung omnibus law? Oh, ternyata cuma 20%. Oh, cuma 30%. Loh, kalau kayak gitu, kenapa pemerintah masih terus melanjutkan omnibus law? Bahkan sampai bayar endorser, bayar influencer gitu. Buat apa? Kalau emang masyarakat nggak butuh. Masyarakat nggak mau. Karena kan belum terdidik, Rahmat. Harus kita didik. Ya silahkan. Coba aja campaign. Tapi lagi COVID dong. Lagi COVID malah campaign Indonesia butuh kerja, ya kan? Akhirnya jadi masalah gitu ya. Ya gue juga bukannya social justice warrior ya, bukan SJW yang semuanya juga gue bener-benerkan gitu ya. Gue cuma ngeliat secara objektif aja, by data. Gue berharap ke depan itu undang-undang bisa pakai data yang empiris dengan kebutuhan rakyat gitu. Udahlah, kita jangan terus-terusan pakai asumsi gitu loh. Lu aja juga kalau menyatakan cinta kepada istri lu kan juga nggak pakai asumsi, bro. Pakai data, bro. Istri lu akan melihat, bro, kecintaan lu tuh dalam bentuk apa. Berapa kali lu selingkuh, berapa kali lu kasih bunga, berapa kecup keningnya kalau kau pergi ke kerja, ya kan. Istri itu pakai data, bro. Suaminya saya apalagi urusan hukum, bro. Parameter sayang itu di mana kan diukur. Oke, boleh juga tuh analoginya, bro. Yang masih jomblo nggak boleh baper ya, kita nanti kasih contoh yang lain. Bro, nah ini pembicaraan kita makin menarik gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah anak muda dan hukum, apa yang perlu diperhatikan? Karena kita tahu, as we know, usia produktif tuh wah luar biasa, menggurita dan jumlahnya semakin banyak. Peran mereka di posisi-posisi strategis juga akan semakin banyak begitu. Lalu pemuda dan hukum itu keterkaitannya seperti apa dan apa pesan lo tentang dua narasi ini? Oke. Kita dulu sering banget mengglorifikasi kata-kata muda dan milenial gitu ya, bro. Kadang milenial itu tidak diglorifikasi sebagaimana mestinya dan tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya oleh beberapa oknum milenial yang mendapatkan stage, mendapatkan panggung untuk membuktikan dirinya. Beberapa dari mereka malah menjadi bulian masyarakat, bahkan menjadi simbol pesimisme atas perubahan yang bisa dibawa oleh kaum milenial. Walaupun kita tetap harus positive thinking dan juga menolak generalisasi itu, menolak stereotyping itu. Walaupun faktanya ya itu udah nggak bisa lagi kita glorifikasi sekarang ini, bro. Artinya kita menganggap orang muda lah, orang milenial lah, orang anak sekarang lah yang bisa bawa perubahan.
Enggak, bro. Karena apa? Hmm. Mereka kita banyak yang kepleset. Kenapa kepleset? Karena terlalu kenceng larinya. Kenapa Hmm. terlalu kenceng larinya? Ya biasa kalau orang lari atau orang ngebut, ya pastilah ada 1-2 aspek yang dia terlalu concern. Jadi tetap aja itu adalah nature-nya. Nature-nya anak muda ya gitu, gerabas gerubus, maju, nggak kadang-kadang peduli sama safety belt dan lain sebagainya gitu kan, sehingga mereka kepleset kadang-kadang. Bukan gue menyalahkan orang-orang tersebut, tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kalau kita semua nggak melek hukum, bisa kena loh. Dan hukum itu bukan harus sesuatu yang tertulis di undang-undang, bisa juga code of ethics, moral, integritas, yang mana itu nggak ada bro di dalam kurikulum sekolah gitu ya, kurikulum bisnis itu nggak ada, itu praktik gitu, itu ilmu lapangan, ilmu pengalaman yang akan mengajarkan seberapa beretika lo harus bertindak ketika lo berada di posisi tertentu, seberapa lo harus menjaga integritas lo, walaupun bukan perbuatan lo yang salah. Nah, Hmm. ini tuh ilmu-ilmu yang kadang nggak bisa dikasih tahu secara terang benderang di depan, bro. Tapi itu lu harus by wisdom gitu. Nah, hukum itu esensinya adalah etika. Hmm. Esensinya adalah moral. Hukum itu hanyalah tools. Sekarang orang-orang yang nggak melek hukum, yang nggak mau mematuhi hukum, ya dia akan bilang, loh kan nggak ada di undang-undang, gue nggak masalah dong kayak gini. Ya memang, tapi hukum itu bukan apa yang tertulis di undang-undang, bro. Hukum itu juga apa yang tidak tertulis dalam undang-undang. Ada Hmm. kasta pendataan, ada culture hukum juga di situ. Ada ethics, ada moral yang juga ada di sana. Sehingga kalau kita melek hukum, kita akan sadar bahwa hukum bukan hanya di undang-undang, tapi more than that. Nah, untuk memahami hukum yang ada di undang-undang sendiri aja, itu takes time. Hmm. Semua sektor ada hukumnya. Anak milenial sekarang itu nyebar di banyak banget sektor. Mulai dari perikanan, digital, pertanian lah, pertahanan, itu banyak banget teman-teman gue, Ya. teman-teman gue pasti network lu juga udah banyak banget yang berada di posisi-posisi strategis. Ya, gue itu sayang banget kalau mereka ke masalah hukum. Karena apa? They are still young. Mereka masih muda. Dan integritas dan etika itu adalah yang membuat nama mereka bisa sustain. Sekali lagi, hukum itu nggak bikin untung, nggak bikin lucuan dalam jangka pendek, tapi hukum itu bikin lu sustain, either for your business or for your personal brand or whatever. So as long Nah, as you, yes, that's my point lah. that's a very good and strong point, bro. Dalam artian kata kunci yang gue jarang dengar dari konteks pembicaraan hukum adalah sustainability. Mungkin lo bisa jelasin lagi, apalagi tadi terakhir lo ngomong tentang personal brand ya. Dalam artian apa yang perlu digarisbawahi dari konteks yang tadi lo sampaikan gitu terkait sustainability sama personal brand? Karena kan kita bicara sekarang konteks personal branding juga narasinya lagi naik di mana-mana. Nah, Betul. apa insight lo, bro? Insight gue gini, sekarang ini sosial media kan dipakai kencang banget untuk nge-brand personality-nya atau nge-brand produknya sebagai. Kita udah lihat banget, bro. Banyak banget tokoh-tokoh milenial, artis-artis milenial, anak-anak muda yang hits di sosial media, ya, followernya banyak, tapi akhirnya nggak sustain. Mereka punya banyak follower, mereka ngetop, mereka terkenal banget, mereka berpengaruh banget, tapi cepet banget kena hukumnya, cepet banget kena masalah hukum dan akhirnya turun, cepet banget kena masalah yang akhirnya dia gak bisa ngelak dan akhirnya depresi lah, akhirnya bermasalah, dan hanya segelintir dari mereka yang akhirnya bisa get back up again. Tapi ada juga tokoh-tokoh milenial yang alhamdulillah sampai sekarang lancar aja, gak ada masalah aja. Kalau ada masalah hukum pun bisa selesai dan akhirnya bisa lanjut terus. Apa misalkan case-case yang lo lihat yang memang dan patternnya tuh berulang tuh apa aja? Contoh misalnya yang lagi rame akhir-akhir ini,
Zara juga, Hmm. Zara dengan kasus Insta Stories-nya. Nah, Mhm. banyak orang yang fokusnya kepada kok Zara didukung tapi KKI dibully. Ya, jangan fokus ke Hmm. situ. Kalau gue ngelihatnya, kalau Zara ini melek hukum dan dia tahu semua mata menuju sama dia nggak akan bikin konten yang tendensius ke arah seksual di Instagram Stories. Hmm. Ya. Kata-katanya kepencet kek, mau kata-katanya apa kek, kalau dia mau bikin kayak gitu, kenapa lo nggak pakai kamera yang offline? Yang mungkin nggak ada potensi untuk kepencet upload. Lalu masalah kemarin CEO Ruang Guru. Sempat ada Hmm. masalah, walaupun akhirnya ada masalah pidana atau perdata sampai ke pengadilan ya bro. Karena tadi gue bilang, hukum bukan hanya sekedar undang-undang, tapi ada non undang-undangnya. Kayak tadi Zara. Zara mungkin nggak akan dipidanain, nggak akan diperdatain, tapi itu udah jadi catatan buat dia. Nah, Nah, CEO Ruang bro. Guru, apa yang dia langgar? Secara undang-undang Silakan. mungkin nggak ada bro. Secara undang-undang mungkin nggak ada, banyak yang bisa disesuaikan, banyak yang bisa dijawab untuk dibela, yes, dan itu benar. Tapi masalahnya ada potensi konflik of interest dan trading of influence. Yang ini itu more than low gitu loh. Hmm. Beliau kan cepat naiknya. Ketika kena masalah itu, jadi track record seumur hidup. Apakah bisa sustain sampai masa mendatang? Belum tentu. Dan Oke. banyak banget kayak kemarin yang prank isinya sampah, anak Iya. muda banyak, tapi dia bikin konten melanggar hukum, nggak sustain. Terus Eric Colim, ya kan, nggak Mhm. sustain. Jeffrey Nah, Nicole, ya gue nggak tahu. nah yang terakhir terkait salah satu kawan kita pemilik fintech yang juga lo sempat bahas di story lo Ya, yang ya itu gimana bro? Apakah memang sefatal itukah gitu ya? Dan gimana cara supaya tidak terulang dengan kawan-kawan kita ke depan yang berkaitan dengan uh, masalah hukum yang sama? Dan materi ini kita satu frekuensi ya, orang yang dimaksud dan bisnisnya apa ya? Karena kan kemarin juga gue sempat nanya gitu. Silakan bro. ya. Nah, untuk masalah itu, kembali lagi, it's ethics, moral. Hmm. Apakah bisa dipidana, apakah bisa diperdatakan? Kalau ada undang-undangnya bisa, tapi kalau nggak ada ya nggak bisa. Lalu kalau gitu, apakah lepas dari hukum? Ya bisa aja lepas dari hukum, tapi itu akan jadi track record tuh kalau lu bisa-bisa nanti brand lu nggak akan bisa sustain. Lebih ke social punishment itu lebih lebih apa Yes, lebih impactful sebenarnya bro ya. full. Karena apa? Nggak etis dong. Masa bikin surat, pakai kop surat negara, tanda tangannya di lu. Kan nggak ada larangan. Nggak ada larangannya. Bener nggak ada larangannya. Ya berarti kan itu nggak etis. Lu pakai kop negara untuk kepentingan personal, untuk kepentingan korporasi lu. Tapi kan itu dana dari kita sendiri. Ya kalau gitu kenapa nggak pakai kop surat lu? Nah ini kan banyak perdebatan di netizen kan seperti itu. Ketika itu Oh udah ini ada kalau yang satu lagi bro, maksud gua bukan yang itu tapi yang satu lagi, yang baru-baru ini, yang apa namanya, yang lu juga sempat screen capture, lu oh ngasih semangat. IT, Ah, yes, yes, yes. ya, J, ya itu maksud. The J Company. Ya, Oh, yes. kalau J Company itu udah contoh yang paling paling enak banget lah untuk jadi Nah, gimana? buat kita semua ya. Dimana Hmm. lo bisa membangun apa tribe lo, ngebangun followers lo, ngebangun community lo secepat mungkin. Walaupun sebenarnya itu kan cepat sih, tapi growth-nya cukup eksponensial lah. Gue nggak bisa bilang cepat karena Ya, perjalanannya The J Company itu udah cukup panjang gitu ya. ya. Tapi bro, usaha yang luar biasa, budget yang keluar habis-habisan untuk agency, untuk dunia kreatif, hancur dalam beberapa jam. Menit, Hancur dalam beberapa jam. ya hari mungkin ya kan langsung hancur. Project yang tadinya di mana-mana, blast, hancur. Personal branding yang tadinya top of mind, hilang di telan bumi. Wow, ya. Karena nggak melek hukum. Nggak Hmm. sustainable brandingnya.
Makanya kita juga harus hati-hati buat orang-orang yang punya exponential growth terlalu cepat. Kita harus pikir, yang paling penting itu menurut gua, apalagi dalam bisnis, dalam branding, itu adalah sustainability. Contoh, orang-orang zaman dulu, baby boomer, pengusaha-pengusaha zaman dulu, mereka banyak yang nggak peduli branding dia saat dia memulai bisnis atau saat dia di tengah perjalanan bisnis. Mereka lebih fokus membuat sustain. Nah, tapi mungkin mereka nggak seterkenal itu. Tapi Ya. itu akan membuat mereka sustain, brandnya tetap bagus, sampai tua mereka namanya baik dan lain sebagainya. Kita sebagai anak muda banyak yang pengen instan terkenal, banyak yang pengen instan viral. Gue merasakan rasanya viral seperti apa, meskipun di TikTok dan gue. Tapi itu ternyata nggak membuat gue happy, bro. Nggak membuat gue kayak Kenapa, bangga. bro? Kenapa Karena lo nggak happy? Kan viral. jujur, gue sama istri gue itu bahkan sempet, nggak sih, istri gue yang pertamanya insecure. Jadi gue tuh awalnya happy, awal bentar happy, kayak wah gila ya view-nya banyak. Tapi istri gue tuh bikin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang habis itu gue mikir, terus gue jadi insecure, bro. Karena apa? Komentar netizen itu banyak yang kayak nyeremin, bro. Tolong dong Berry dikirim ke aku aja, jual ke aku dong kak, paketin ke aku dong kak. Nah itu tuh bahasa-bahasa yang gila ya. Ini orang komentarnya jual Berry, paketin lah, dikotakin lah, apa. Kayak anak gue itu kayak objek yang gimana gitu. Jadi gue tuh agak sempat insecure, takut gue, bro. Iya. Ya udah, habis itu kita menenangkan diri, dan orang-orang yang komentarnya aneh-aneh ya kita hapus-hapusin. Terus gue bikin kayak banyak keyword-keyword gitu di TikTok supaya kalau ada yang komentarnya masuk ke TikTok, masuk ke keyword itu otomatis nggak bisa di-upload komentarnya. Jadi ya sekarang lumayan positif lah komentarnya gitu. Jadi gue nggak siap sih. Oke. Nggak siap, dan akhirnya itu posting konten. Gue beberapa akhir ini lagi jarang posting konten di TikTok, dan kalaupun posting ya udah nggak gue niatin untuk viral gitu. Karena sebenarnya gue udah tahu rumus viral di TikTok tuh kayak mana. Tapi udahlah, gue males. Kayaknya gue perlu belajar dari bro, karena gue belum pernah posting satupun di TikTok, walaupun akunnya gue udah bikin 2 bulan lalu. Lo harus nyoba sih. Terus. Iya, nanti ajarin ya. Bro, nah ini nggak kerasa udah kurang lebih 10 menit terakhir. Nah, di 10 menit terakhir ini gue mau bahas 2 pertanyaan pamungkas. Yang pertama adalah, ini mungkin kita agak keluar dari konteks hukum ya, tapi lebih besar lagi. Dan ini gue selalu tanya ke setiap narasumber, imajinasi lo apa tentang Indonesia di masa depan? Masa depan tuh bisa 10, 15, 20, bahkan 2045. Karena insya Allah lo gue doain sebagai salah satu teman gue yang akan berpengaruh di masa depan. Nah, lo juga pasti punya satu imajinasi dong ya tentang Indonesia looks like itu seperti apa. Nah, kalau Amerika punya American Dreams, negara-negara maju kayak China, they also have their own imagination ya, big picture about the nation. Kita tuh kayak seperti apa sih, bro? Lu maunya kita tuh seperti apa gitu? Dan itu cukup achievable nggak gitu? Sebenarnya ini mikir kan lu? Berat ya. Iya, makanya. Tapi gue mencoba jawab dengan seperti ini. Gue, dalam imajinasi gue, Indonesia itu sebenarnya jadi negara yang simple, berbasis teknologi, dan tetap kayak gini gitu. Tapi kayak gini tuh apa? Gini tuh apa? Artinya gini, culture yang positif, yang emang guyupnya itu gue pengen tetap ada, bro. Gue pengen tetap ada culture guyupnya, culture fine, nongkrong fine-nya ya, yang gotong royong. Ya pokoknya yang santuinya gitu ya, yang santuinya itu gue pengen tetap ada. Tapi secara sistem itu lebih tersimplifikasi hidup kita. MRT sudah di mana-mana, transportasi dari ke seluruh kota di Indonesia sudah lebih gampang, traveling jadi lebih mudah, sehingga kita bisa saling mengenal teman-teman kita di berbagai provinsi, berbagai daerah lebih mudah lagi gitu ya. Dan tentunya berbasis teknologi.
Jadi mulai dari hukumnya udah berbasis teknologi, lalu kegiatan-kegiatan kita sudah lebih dimudahkan dengan ada teknologi gitu sih. Jadi gue lebih pengen kayak culture yang udah ada masih dipertahankan, tapi lebih berbasis teknologi yang lebih advance gitu bro. Hmm. Oke, Sebenarnya kurang lebih proyeksinya Society 5.0 lah gitu ya. Society 5.0 tapi nggak kayak di Jepang bro. Kalau di Jepang Oke, itu karena pasti beda, pasti. banyak yang kaku. Terus kalau gue kayak ke pengalaman gue di Rusia itu juga dingin-dingin gitu ya, dingin-dingin, kaku gitu. Gue gak berharap juga Indonesia jadi negara yang kayak begitu suatu hari karena eh, kenapa gue cinta sama Indonesia ya karena kayak gini orangnya. Karena orangnya ya kayak Oh. gini gitu loh. Terus tadi Kayak di awal lo begitu. bilang simple, tetap simple tuh emang Indonesia simple. Buset deh. Emang simple, bukannya kita ngejelimet begitu kan? Dalam artian berbagai macam social problem yang kompleks, Ya. karakteristik yang berbeda-beda, belum narasi tentang perbedaan yang terlalu muncul, segala macam. Yang lo masuk simple itu apa tadi? Simple makan pakai mentega Blue Band aja udah happy bro, orang pakai garam, pakai Oh, cabai. oke. Konteks happiness itu tadi, konteks kebahagiaan. Konteks happiness. Dan sebenarnya Indonesia ini lebih banyak orang yang pengen simple bro daripada orang yang pengen ribet. Percaya sama gue. Ah, Orang-orang yang orang-orang yang merumitkan Indonesia itu hanyalah mereka yang ada di layar kaca bro. Kalau lu mantap terjun nih. nyata, mereka tidak akan kebayang apa-apa bro. Mereka itu Hmm. cuma mereka itu kebanyakan mungkin 95% mereka itu santuy bro. Tapi yang 5% ini mungkin yang jelimetin bro. Yang selalu mengatasnamakan bagian besar kalau mereka pengennya ribet juga. Enggak. Sekarang lihat, orang banyak demo-demo. Mungkin hampir 90% bayar. Mereka nggak ngerti esensi demonya apa. Kenapa mereka demo? Butuh makan. Jadi, kalau orang Indonesia ini perutnya kenyang, ya mungkin selesai perkara. Mungkin selesai. Tapi itu hanya masalah ekonominya aja. Masalah yang lain pasti ada. Masalah yang pasti ada. Tapi kita akan bisa fokus untuk lebih maju ke depan. Gue melihat filosofi di Cina itu gue sempat nanya dulu, kenapa kok Cina bisa maju sementara dia komunis? Kan banyak orang Indonesia marah-marah. Indonesia ini komunis, Vietnam komunis, kok bisa maju? Kita nih Pancasilais tapi nggak jelas kemana, apa kita komunis aja? Lalu banyak orang bilang, loh komunis tuh malah lebih gampang untuk maju kan satu arah, satu kepalan tangan maju semua gitu. Ya nggak juga, lo lihat aja Korea Utara, satu tangan keras otoriter ya miskin-miskin juga negaranya. Tapi kenapa Cina bisa maju? Mereka ngomong ke gue kayak gini bro, hitam, kucing putih itu sama aja. Kucing hitam, kucing putih itu sama aja. Yang penting perut kenyang. Artinya apa? Cina nggak peduli yang jadi rekan bisnisnya itu komunis kayak liberal kayak apa kayak yang penting bisa saling sama-sama nguntungin ya, bisa sama-sama bikin perut kita kenyang nggak. Nah Cuan ya, again ke cuan tadi tuh. ya gue bisa bilang kesejahteraan umum sih, karena kalau kita baca konstitusi, Kesejahteraan umum. salah satu konstitusi kan adalah memajukan kesejahteraan umum gitu. Jadi kalau republik ini mau fokus untuk sejahtera, ya let's start focus on that things gitu loh. Apa yang bisa Oke. sejahtera, fokus ke sana dan pakai data Nah, gitu. jangan lupa pakai data dan memang peran teknologi memang menguatkan peran dari data itu sendiri ya. Oke, dan Ya, insya Allah akan memudahkan lah. amin. Nah, Bro, ini pertanyaan terakhir dan ada namanya golden message ya gitu. Dalam artian kan pesan terbaik dari seorang Rahmat DP untuk adik-adik kita nih, centennials ya, alpha dan sebagainya, untuk teman-teman apa namanya yang sebaya sedang berjuang dan senior-senior kita. Jadi ada 3 pesan kunci, bro. Nah, itu masing-masing 1 menit, bro. Pesan lu untuk adik-adik ini apa nih? Untuk adik-adik dulu deh. Kalau pesan gue untuk adik-adik, eksplorasi dunia ini sebanyak mungkin, sebisa mungkin selagi kamu muda. Tapi pakai batasan usia. Jangan sampai kebablasan eksplorasinya.
nanti nggak selesai-selesai. Jadi misalnya kamu sampai 25 tahun, kamu bolehlah kerjaan kamu serabutan, traveling kemana-mana bebas, nggak ada aturan, terus mau pacaran gonta-ganti silahkan gitu kan. Nah, tapi itu jangan kebablasan. Ada patokin usianya, mau 25, mau 30, terserah. Yang menurut kamu baik. Kuncinya kalau buat anak-anak muda, eksplorasi sedini mungkin, dan jangan bikin long komitmen sedini mungkin. Oh, Eksplorasi yang asik. long komitmennya diminimkan. Pacaran sama satu orang doang, setia sampai mati, habis nikah selingkuh berkali-kali. Kan? Repot. Dalam. Ya kan? Oke, nah bro, Atau sekarang kalau pesan untuk ini yang sepantar kan kawan-kawan kita nih katanya terbagi dalam beberapa ruang atau beberapa koridor ya, yang koridor akademisi, koridor politisi, koridor entrepreneur dan sebagainya. Apa pesan terbaik lu untuk teman-teman sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang berjuang di koridornya masing-masing? jangan pernah Anda merasa sukses sendirian dan Anda hidupnya bertahan Oh, seumur cakep. hidup. Jangan pernah lupakan teman yang ada di kanan, kiri, belakang, depan kau. Suatu hari kau Mantap. jatuh, suatu hari kalau kau jatuh, aku tidak mendoakan, Tapi yang namanya hidup itu jaga-jaga, bos. Roda itu pasti berputar roda itu. Pantang arogan ya bro. Nggak boleh, bro. Dan itu gunanya kita jaring dan berkolaborasi. Kita nggak pernah tahu orang yang kita ajak kolaborasi itu siapa dan bisa memberikan manfaat kita sebanyak apa. Jadi jangan kita cepat-cepat meninggi, menolak, atau ibaratnya merasa sukses sendirian, yang lainnya bukan level Iya, kita. betul. Betul Sehingga banget. kayak, you are not on my level lah, gitu lah. Jadi Iya. ya tetap be humble aja sih. Intinya tuh be humble. We are all one Indonesian. Kita harus support each other, kolaborasi sampai mati. Gitu. Wah, mantap. Terakhir bro, untuk senior-senior kita nih. Berat ya. Wah, ayo lo. Berat. Untuk senior-senior kita, kita mohon bukakanlah pintu-pintu akses menuju kesuksesan. Ya, jangan kau tutup sendiri. Karena apa? Senior itu harusnya sudah bisa membimbing, dan sukses itu harus kaderisasi, bro. Nggak bisa kalau generasi tua yang sukses sendiri, dia mati dia mau bawa apa? Kalau orang kalau udah tua, umurnya tinggal sedikit, yang dia cari itu legacy, bro. Warisan. Legacy. Mm-hmm. Ya kan? Yang dicari itu legacy. Bukan apa-apa lagi. Jadi kalau kau tidak membantu kader-kader muda untuk naik bisa seperti kau ngasih apa buat dunia ini? Kau tinggal Ini ini iya. Jadi buat, legacy ya. yes, legacy, bro. At the end of the day, kita itu bukan dikenang dari seberapa banyak duit yang kita buat. Dari berapa duit mungkin yang kita sebar-sebarkan dari atas helikopter, Lamborghini yang kita miliki, cewek-cewek yang kita pernah tidurin, dan lain sebagainya. Kita itu kalau meninggal, gue itu udah merasa ditinggal orang udah beberapa yang circle gue ya. Jadi gue udah mulai paham. Bapak gue meninggal, tante gue meninggal, eyang gue meninggal. Ketika meninggal semua itu, orang di kanan kiri gue yang dibicarakan adalah, wah, bapakmu Budi baik. Dulu bapakmu ngajak ngobrol aku di sini di situ. Dulu bapak kamu bukain aku akses untuk ketemu si itu si ini. Pada akhirnya yang di orang itu adalah hal-hal kecil yang masuk ke 15 detik lagi, bro. Wah, siap. Wah, ini top banget. Teman-teman, Mas Bro DP ini seorang, walaupun tidak mengambil jurusan filsafat, tapi juga seorang filsuf ya. Jadi luar biasa, bro, is very insightful. Isinya daging semua. Ini nanti gue bakal upload ulang dan akan upload juga di YouTube. Nanti kita akan nyambung lagi di lain waktu. Sehat terus, gue selalu support lo, tetap sehat dan tetap belajar terus, bro. Sukses PhD-nya dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Thank you, teman-teman.